Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini adalah pertemuan perdana kita setelah bulan Ramadan. Jadi 2 bulan kita libur yang kajian, dan qadarallahu masyafa'an, waktu pekan kedua dan pekan keempat kita lebih banyak kedatangan ustaz dari luar, sehingga waktu pembahasan untuk kitab adab al-Islamiyah ini digantikan oleh para ustaz kita yang datang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah adab yang sangat mulia. Di antara kita sudah ada yang menyandangnya, ada juga yang masih belum, dan mungkin ada yang ingin menambah lagi gelar tersebut, yaitu bagaimana perilaku kita, adab kita terhadap kedua orang tua. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan membahas tentang al-adab ma'al walidain, yaitu adab terhadap kedua orang tua. Adab ini begitu mulia, begitu agung, sampai-sampai Allah Ta'ala memberikan satu jalan bagi seorang hamba, seorang anak yang ia berbakti kepada kedua orang tuanya menuju surga, yaitu bab min babil jannah. Jadi bakti kepada orang tua adalah di antara pintu masuk ke dalam surga. Bagaimana cara kita ingin masuk ke surga melalui kedua orang tua? Itu dengan cara menjaga mereka, dengan berbuat baik kepada mereka. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu kali beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, yaitu amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Salat pada waktunya adalah yang memang ketika azan dikumandangkan, kita datang ke masjid, kita salat berjamaah bersama imam. Inilah amalan yang paling utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Dan salat pula lah yang akan menjadi pertanyaan kita di akhirat nanti. Bagaimana salat kita? Akan ditanyakan oleh malaikat bagaimana tentang salatnya kita. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi? Tsumma ayyu, kata Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab, birrul walidain. Kata Nabi, qala birrul walidain. Nabi menjawab, setelah itu adalah bakti kepada kedua orang tua. Jadi Allah sangat mencintai suatu amalan. Yang pertama adalah salat tepat waktu, yang kedua adalah
berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, qala tsumma ayyu? Kemudian apa lagi wahai Nabi? Kemudian Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah banyak jalannya. Bukan sekedar apa? Kita berperang melawan kaum musyrikin, kaum kafirin. Ada banyak jalan berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama di antara adab kita kepada kedua orang tua yaitu berterima kasih kepada orang tua. Asyukru lil walidain. Allah Ta'ala berfirman di sini, Syekh Wahid menyebutkan satu ayat. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dengan kalimat wassaynal insana biwalidayhi 3 kali. Ya. Wassaynal insana, kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi 3 kali, ya, menyebutkannya dengan redaksi yang berbeda-beda. Redaksi yang disebutkan di sini yaitu dari surah Luqman ayat 14. Yang pertama, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan, kami perintahkan manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Yang mana ibunya ini dia telah mengandung susah dan terus susah, penuh kesusahan, wahnan ala wahni. Wa fisaluhu fi 'amain, dan menyapihnya hingga sampai usia 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka, hendaknya manusia itu ia bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal masir, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada akulah engkau tempat kembali. Di surat yang lain disebutkan di surah Al-Ankabut ayat 8. Wasainal insana biwalidayhi husna. Kami perintahkan, kami wasiatkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bi, apabila mereka orang tua memaksa kalian untuk melakukan kesyirikan, ma laisa laka bihi ilm, yang kamu tidak memiliki ilmunya, fala tuti'huma, jangan sampai mengikutinya. Ini redaksi yang kedua. Redaksi yang ketiga di surah Al-Ahqaf, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan, kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama di surah Luqman ayat 14, yang kedua di surah Al-Ankabut ayat ke-8, dan yang ketiga surah Al-Ahqaf ayat 15. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Si ibu ini telah hamil dalam keadaan payah juga. Wa wada'athu kurha, dalam keadaan melahirkan juga payah. Ya, kita bayangkan yang sudah berkeluarga, kita bisa melihat bagaimana istri kita ketika ia mengandung. Usia 3 bulan pertama masih oke, ya, paling masalahnya di muntah-muntah. 3 bulan kedua sudah mulai begah terasa. 3 bulan terakhir baru mau berdiri saja sangat-sangat susah, sangat-sangat susah. Sampai-sampai ada di antara istri kita yang karena kita kurang perhatian, yang karena mungkin kitanya terlalu sibuk di luar, akhirnya apa?
membuat istri kita betres. Ya. Gara-gara apa? Kitanya kurang bisa membantu istri kita. Ya. Di sini disebutkan hamalathu ummuhu kurha wa wadathu kurha, mengandungnya juga susah, melahirkan juga susah. Kalau nggak bisa melahirkan dengan normal, maka dengan cara sesar, mengeluarkan bayi dari perut ya, ke dunia, itu minta ampun sakitnya. Kalau kita laki-laki, bapak-bapak tidak pernah merasakan. Maka dari itu di dalam Al-Quran ya, disebutkan sampai 3 kali, wasainal insana, kami wasiatkan kepada manusia untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dalam satu hadis disebutkan dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, qala sami'tu abi yuhaddis annahu syahida ibna Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait hamala ummahu wara'a dhahri. Aku mendengar ayahku bercerita bahwa ia melihat Ibnu Umar ya, bahwa Ibnu Umar menyaksikan seorang Yaman bertawaf di Ka'bah. Seorang tadi sedang menggendong ibunya di punggungnya. Seperti kita menggendong anak kecil. Yaqul, kemudian ia bersenandung, inni laha ba'iruha al-muzallal. Aku ini tunggangannya yang patuh. In uz'irat rikabuha lam uz'ar. Kalau sekiranya tanggungan itu ditakut-takuti agar lari, maka aku tidak akan lari. Ma hamilat wa ardu'ati aksar Allahu rabbi dzul jalalil akbar. Kenapa? Karena ibuku telah mengandungku, ya. Tsumma qala, ya Ibnu Umar, aturani jazaituha. Si laki-laki tadi ya, ketika ia melakukan tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya, ia bertanya kepada Umar, wahai Ibnu Umar, bukan Umar ya, wahai Ibnu Umar, aturani jazaituha, apakah engkau melihat aku telah membalas budi kepada ibuku? Kemudian Ibnu Umar berkata, qala la, tidak, wala bizafratin wahidatin, bahkan dengan tarikan nafas sekalipun tidak akan pernah bisa mengganti kebaikan ya orang tua kamu kepada kamu. Tsumma tafa Ibnu Umar, kemudian Abdullah bin Umar bertawaf, fa atal maqama fa shalla rak'atain. Tsumma qala, ya ibn Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa kita tidak mungkin bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Adab yang kedua adalah kita berkata yang lembut dan penuh adab ketika berbicara dengan kedua orang tua. Di dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadaku. Wa bil walidaini ihsana, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, ketika keduanya telah besar, maka jangan sampai fala taqul lahuma uff, ya. Jangan sampai mengucapkan kepada kedua orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan kepada mereka ucapan yang mulia, ucapan yang sopan, ucapan yang baik. Disebutkan lagi di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dari Thaisalah bin Mayyas, qala li Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, atafrukun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah, apakah engkau membenci neraka dan mencintai ingin masuk surga? Qultu i wallah, ya demi Allah. Qala ahyun waliduka, apakah orang tua kamu itu masih hidup? Qultu indi ummi. Kemudian ia menjawab, aku masih memiliki ibu. Qala fa wallahi law alanta lahal kalam, demi Allah, kata Ibnu Umar, kalau kamu melembutkan gaya bicaramu kepada kedua orang tuamu, wa at'amtaha ta'am, dan kamu memberinya makan, la tadkhulannal jannah majtanabtal kabair, kamu pasti masuk surga selama kamu tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi kita berbicara kepada kedua orang tua harus lembut, harus tenang, suaranya tidak boleh tinggi. Kita ajarkan anak kita begitu, tidak boleh memanggil orang tua dari jarak jauh. Kita sakit hati, tapi kita panggil anak kita. Kita kasih tahu, nah nggak boleh bicara teriak-teriak di depan orang tua. Tidak boleh manggil ayah kamu, ibu kamu dari kejauhan, dekati. Kita harus saling bekerja sama dengan istri kita. Ketika anak kita mengangkat suara di hadapan ayahnya, maka si ibu yang bertugas untuk menasihati si anak. Ketika si anak mengangkat suara atau berkata yang tidak baik kepada ibunya, maka tugas si ayah yang menasihati si anaknya. Di sini Abdullah bin Umar menegaskan, law alanta lahal kalam, kalau kamu melembutkan gaya bicaramu, pembicaraanmu kepada orang tua kamu, wa at'amtaha ta'am, dan kamu memberinya makan, tadkhulannal jannah majtanabtal kabair, kamu pasti masuk surga selama kamu tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya. Jadi disebutkan bahwa di antara masuk pintu-pintu surga adalah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Anak kita mungkin mampu berbicara baik kepada gurunya, ya. Tapi kepada orang tua bisa jadi bahasanya tidak baik. Kita harus koreksi pada diri kita, ya, jemaah sekalian. Kita koreksi apa yang sudah kita ucapkan kepada istri kita, apa yang istri kita sudah ucapkan kepada kita, apa yang sudah kita ucapkan kepada anak-anak kita. Itu semuanya ditiru. Jadi tidak mungkin tidak ketika anaknya berbicara tinggi, karena pasti orang tuanya juga nadanya selalu tinggi. Karena kehidupan anak lebih banyak di rumah ketimbang di sekolah. Di sekolah mungkin si anak baik gaya bicaranya karena dia sudah takut dengan gurunya. Takut apa? Takut dihukum. Ya, takut dihukum. Maka ketika pulang ke rumah banyak di antara anak kita, ya, dia beda lagi dengan di sekolah. Bahkan bisa jadi di rumahnya baik tapi di sekolahnya malah buruk. Karena apa? Di rumahnya takut dengan orang tua, tapi di sekolah tidak takut dengan siapa-siapa. Ya. Jadi mari kita didik anak-anak kita, ya, agar mereka bisa berbicara baik kepada siapa? Kepada kita sebagai orang tua, dan juga ajarkan mereka berbicara baik, berbicara lembut kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, tidak safar, tidak bepergian kecuali dengan izin kedua orang tua. Nah, ini diantara adab yang sangat penting. Ya, kita ada kebutuhan apa, sampaikan sama orang tua. Kabar baiknya, bukan kabar buruknya. Ya. Di dalam Sahihain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad faqala. Ada seseorang yang ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia minta izin untuk melakukan jihad, berperang di jalan Allah. Faqala, kemudian Nabi, ya, menjawab, ahayun walidaka, apakah
orang tua kamu itu masih hidup? Kemudian si laki-laki tadi menjawab, "Na'am, iya." Qala fa fihi jihad atau fa fihi fajahid. Maka kamu dengan berbakti kepada orang tua kamu juga itu di antara jihad. Ya, di antara jihad. Kemudian hadis yang lain disebutkan dari Abdullah bin Amr bin As, aqbala rajul ila Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang menghadap Nabi. Kemudian ia berkata, "Ubayyuka 'alal hijrah wal jihad." Wahai Rasulullah, aku ingin berbaiat kepada engkau untuk bisa hijrah dan jihad. Abtagil ajra minallah, aku berharap pahala dari sisi Allah. Kemudian Nabi menjawab, "Fahal min walidaika ahadun hayyun?" Apakah ada di antara salah satu orang tua kamu itu hidup? Nah, tadi laki-laki langsung datang kepada Nabi, izin ingin berjihad, berbaiat kepada Nabi dan ingin berjihad. Harapannya Pak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Nabi menegaskan, sudah dapat izin belum dari orang tuanya? Fahal min walidaika ahadun hayyun? Apakah ada di antara salah satu kedua orang tuamu itu masih hidup? Ya. Bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup wahai Nabi. Nah, di sini Nabi melihat semangat lelaki tadi, ya, dan tahu keadaan lelaki tadi. Kemudian Nabi menjawab, "Fatabtagil ajra minallah," dan kamu ingin mendapatkan pahala dari Allah? Qala na'am, ya. Kata Nabi, "Farji ila walidaika fa ahsin suhbatahuma." Ya, kalau begitu kamu pulang lagi ke orang tua kamu, silakan berbuat baik kepada mereka. Pulang kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada mereka. Ya. Di sini ya, kita minta izin kepada kedua orang tua. Kita ajarkan anak kita mau pergi kemana selalu izin. Ya. Agar apa? Agar mereka tahu adab. Kalau zaman sekarang khawatir ya, selain tahu mengajarkan adab, kita tahu bisa tracking mereka kemana perginya mereka. Ya, karena sekarang sudah ada kendaraan bisa pergi sana sini. Kalau nggak ketahuan tiba-tiba pergi, susah dilacaknya. Ya. Jadi di antara adab yang ketiga adalah meminta izin kepada orang tua dalam hal yang baik. Ya. Kita punya tujuan ingin bekerja di satu tempat, izin. Ya, bukan sekedar kita ingin pergi ke mana saja, bukan. Pada hal-hal yang kita ajak musyawarah orang tua. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu tidak menentang kedua orang tua. Ya. Tidak menentang kedua orang tua, sehingga membuat orang tua mereka marah. Tidak melawan orang tua sehingga menyebabkan mereka marah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna." Ada 3 doa yang doa ini kalau dilafalkan pasti diijabah. Pertama adalah da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang terzalimi. Kemudian da'watul musafir, yaitu doanya orang yang dalam perjalanan. Dan yang ketiga adalah da'watul walid ala waladihi, itu doanya siapa? Doanya orang tua kepada anak. 3 doa ini itu diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar, ya, begitu besar doa orang yang terzalimi. Maka hati-hati di sini kita berbuat zalim kepada orang lain. Kita belajar memaafkan orang lain dan juga belajar memaafkan diri sendiri. Ya. Kita maafkan orang lain, yang mana orang lain berbuat zalim kepada kita, dan kita berharap ya supaya apa? Mereka memaafkan juga kezaliman yang dilakukan oleh kita kepada mereka. Karena kalau sudah di akhirat tuntutannya begitu berat ya, jemaah. Berat sekali kalau sudah tuntutan di akhirat. Maka di sini kita
bisa memaafkan diri kita dengan cara memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepada kita. Kemudian doa orang yang dalam perjalanan, dan yang terakhir adalah doanya seorang tua. Ada satu kisah disebutkan dari Abu Hurairah, annahu qala kana Juraid yata'abbad bin Sawma'ah faja'at ummu. Ya, suatu kali ada seseorang yang bernama Juraid. Juraid ini dia selalu beribadah di menara, ya, di tempat yang paling tinggi. Kemudian ibunya datang, ya. Kemudian ibunya datang. Kemudian dia berkata, "Ya Juraid, ana ummuka kalimni." Wahai Juraid, aku ini ibumu. Ngomong. Fasodafatu yusolli. Si ibu ini mendapati Juraid sedang sholat. Kemudian Juraid bilang apa? Allahumma ummi wa sholati. Ya Allah, berikan arahan kepadaku. Apakah aku harus menjawab panggilan ibuku ataukah aku harus tetap melaksanakan sholat? Namun apa? Fakhtara sholatahu faraja'at. Tapi Juraid lebih memilih sholatnya, kemudian si ibu langsung pulang. Tsumma adat fis tsaniyah. Kemudian datang kedua kalinya, faqalat ya Juraid ana ummuk fakallimni. Datang kedua kali, ya. Wahai Juraid, aku ini ibumu. Bicaralah. Bicaralah. Qala Allahumma ummi wa sholati. Di dalam sholatnya Juraid juga berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, mana yang aku dahulukan? Berikan aku arahan. Apakah aku harus menjawab ibuku ataukah meneruskan sholatku? Fakhtara sholatahu. Tapi ternyata Juraid lebih memilih untuk melaksanakan sholat, tidak menjawab ibunya. Faqalat, kemudian ibunya Juraid menjawab lagi, Allahumma inna hadza Juraid wa huwa ibni. Ya Allah, Juraid ini dia adalah anakku. Wa inni kallamtuhu fa'aba. Aku ngajak dia bicara tapi dia enggan. Dia abai. Fa'aba ayukallimani. Dia enggan, dia abai, enggak mau bicara sama aku. Allahumma falatumithu hatta turyahul mumisat. Kemudian si ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan Juraid sampai ia bertemu dengan pelacur. Ya. Spontanitas dari seorang ibu. Ya. Sudah kesal kepada anaknya dipanggil, sudah 2 kali tidak nyambut. Ini hati-hati ya. Seorang tua jangan sampai mendoakan kejelekan kepada anaknya dalam keadaan terdesak. Kalau sudah terlafalkan istighfar, cabut ya kata-kata buruknya. Kita lanjutkan ceritanya. Ya. Jadi di sini ibunya Juraid berdoa kepada Allah, ya Allah, Juraid ini adalah anakku. Ya, aku ngajak dia bicara tapi dia tidak menjawab sama sekali. Maka aku minta kepada Engkau ya Allah agar tidak mencabut nyawa Juraid sebelum ia melihat pelacur. Wa qala walau da'alahi ayuftana lafutina. Kemudian kata Nabi, kalau sekiranya si ibu ini berdoa untuk terkena fitnah, maka pasti terkena fitnah, kata Nabi. Kemudian disebutkan lagi, wa kana ra'iyadhin ya'wi ila dairihi. Suatu ketika ada sang pengembala domba, dia datang kemudian berteduh di tempat biasa Juraid beribadah di menaranya. Berteduh di situ. Fa kharajat imra'atun minal qaryah fa waqa'a 'alaiha ar-ra'i. Datanglah seorang wanita, ya, bertemulah pengembala domba tadi bersama si wanita, fa waqa'a 'alaiha ar-ra'i, sampai mereka melakukan zina. Fahamalat wa waladat gulaman faqila laha ma hadza. Sampai apa? Si wanita tadi hamil, kemudian melahirkan seorang anak. Kemudian orang-orang bertanya, ma hadza? Siapa anak ini? Kemudian si perempuan tadi menjawab, min sahibi hadzal bait. Anak ini hasil dari hubungan dengan pemilik menara ini. Jadi terfitnah di sini Juraid, ya, terfitnah. Padahal yang melakukan siapa tadi? Seorang pengembala
domba. Kemudian masyarakat di situ, orang-orang di situ mendatangi menara Juraid sambil membawa kampak, faja'u bi fu'usihim wa masahihim. Ya, mereka membawa kampak, membawa palu, fanadahu fasadafu yusolli falam yukallimhum. Ya. Nah, dipergoki sama orang-orang pada saat itu, sudah bawa kampak, sudah bawa cangkul, ya. Dipanggil tapi nggak nyaut-nyaut, dan menemui Juraid sedang apa? Sholat. Juraid tidak menjawab, masih sibuk dengan ibadahnya. Akhirnya apa? Fa'akhadhu yahdimuna diyarahu. Akhirnya Pak, orang-orang tadi mulai menghancurkan menara tempat ibadah Juraid. Falamma ra'a dzalika nazala ilaihim. Nah, karena Juraid sudah mendengar suara-suara sedang dihancurkannya menara tadi, tempat ibadah tadi, akhirnya Juraid turun ke bawah. Ya. Akhirnya ketika turun, orang-orang berkata, "Sal hadhihi." Tanya anak ini. Kemudian Juraid fatabassama summa masaha ra'sa sabi. Juraid sambil tersenyum, dia mengusap kepala anak kecil, lalu bertanya, faqala man abuka? Siapa ayah kamu? Qala abi ra'id dhani. Ini tentang cerita bayi yang bisa bicara, ya. Satu Nabi Isa, satu lagi tentang Juraid, satu lagi lupa namanya. Ini cerita tentang bayi yang bisa bicara. Nah, Juraid bertanya kepada bayi tadi, man abuka? Siapa ayahmu? Kemudian dijawab oleh bayi, ayahku adalah pengembala domba. Kemudian ketika orang-orang mendengarkan jawaban dari si bayi, dia menyebutkan bahwa Nabi mahadamna min dairika bidzahabi wal fiddah. Wahai Juraid, kita bangun kembali menara ini, ya, rumah ini dengan emas dan perak. Kemudian kata Juraid, tidak, walakin aiduhu turaban, bangun kembali dengan tanah, kama kana, sebagaimana sebelumnya, summa alahu. Kemudian si Juraid kembali ke atas. Nah, di sini Juraid benar-benar mendapatkan apa? Fitnah. Mendapatkan fitnah hasil doa yang dikabulkan oleh Allah, ya, doa dari ibunya. Gara-gara apa? Juraid beribadah, dipanggil sama ibunya, tidak menjawab 2 kali. Ibunya marah. Ya, ibunya marah, kemudian dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, ini adalah anakku, ya. Dia enggan menjawab panggilanku, dia tidak mau bicara kepadaku, maka jangan engkau cabut nyawanya sampai dia terfitnah, dipertemukan dengan seorang pelacur. Akhirnya terjadilah doa dari ibunya Juraid. Yang kelima, yaitu kita membantunya, ya, kita membantunya. Disebutkan Imam Nasai meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami bahwa Jahimah radhiyallahu anhu jaa ila Nabi, datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aratu an aghzu. Ya, Jahimah ini datang kepada Nabi menyampaikan bahwa beliau ingin berperang, ya. Wa qad jitu astasyiruka, maka aku datang kepada engkau untuk bermusyawarah, untuk minta pendapat. Faqala, Nabi kemudian menjawab, hal laka min ummin. Nah, di sini kepandaian Nabi sebagai seorang mu'alim, sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang ayah, mengetahui keadaan siapa? Jahimah tadi. Dijawabnya apa? Apakah engkau punya ibu? Dijawab oleh Jahimah, na'am. Kemudian Nabi melanjutkan, falzamha, ya, kalau gitu bersamalah beliau, fa innal jannata tahta rijlaiha, karena yang namanya surga itu berada di bawah kaki kedua orang tua atau di bawah kaki ibu. Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Kalau gitu temani ibumu karena surga berada di bawah telapak kakinya. Ya. Hadis yang sering kita dengar adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, ini hadis yang hasannya. Kalau al-jannatu tahta aqdamil ummahat, Allah alam itu bukan hadis, ya. Kalaupun hadis itu dhaif, Allah alam. Yang keenam, ya,
Yang keenam yaitu berdoa untuk mereka ketika mereka meninggal dan meminta ampun untuk mereka. Apa doanya? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira di surah Al-Isra. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita harus tes anak kita. Sudah hafal atau belum? Ya. Ini anak yang udah mau lulus. Coba tanya. Kalau belum, berarti ada yang harus diperbaiki di sini ya. Itu harus hafal anak-anak kita. Karena yang diharapkan oleh orang tua ketika mereka telah tiada adalah doa dari anaknya. Itu doa Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma dan rahmatilah mereka, ya. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka telah menjadiku sewaktu aku kecil. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu." Jika manusia itu mati, maka putuslah amalannya. Illa min salasa, kecuali 3 amalan yang tidak akan pernah putus. 3 hal. Illa min shadaqatin jariyatin, kecuali dari sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau dari ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yaitu ya, amal yang tidak akan pernah terputus. Kemudian juga Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha la yarfa'u darajah lil 'abdis shalih fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bi istighfari waladika laka. Ya, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat karena anak yang saleh ya, di surga. Fayaqul ya rabbi anna li hadza, seorang tua bertanya, ya Allah, apa ini itu kan? Kenapa sampai bisa masuk surga? Kemudian disebutkan, dijawab bistighfari waladika laka. Ya, kamu masuk surga dengan sebab permohonan ampun anakmu untukmu. Ya. Ya, dengan sebab permohonan ampun anakmu untukmu. Kemudian yang ketujuh, yaitu bersedekah untuk mereka ya ketika mereka telah meninggal. Dari Aisyah bahwa seseorang bertanya kepada Nabi, inna ummi uftulitat nafsuha, ibuku mati mendadak, kata seseorang tadi. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, aku berpikir kalau beliau sempat berbicara maka beliau akan meminta untuk bersedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha, wahai Nabi, apakah aku akan mendapatkan pahala kalau aku bersedekah untuknya? Kemudian Nabi menjawab, na'am. Nah, di sini anjuran kepada kita untuk bersedekah atas nama orang tua kita yang telah meninggal. Karena pahalanya pasti akan mengalir kepada orang tua kita. Kemudian adab selanjutnya, tidak memanggil ayah atau ibu dengan namanya secara langsung. Tidak langsung memanggil nama orang tua kita dengan namanya secara langsung. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat ada 2 orang berjalan. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada salah satu dari mereka, "Ma hadza minka?" Siapa orang ini? Ya, siapanya antum ini? Siapanya kamu? Faqala, dijawablah, abi, dia adalah ayahku. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan,
Faqala la tusammihi bismihi. Jangan pernah engkau sebut beliau namanya secara langsung. Wala tamshi amamahu, jangan juga kamu itu berjalan di depannya. Wala tajlis qablahu, dan jangan juga kamu itu duduk sebelum dia duduk. Ya. Ini adab yang harus kita ajarkan kepada anak kita juga. Bahwa apa? Anak tidak boleh berjalan di depan kita. Ajarkan mereka duduk berjalan di belakang. Bukan kita sebagai bapak yang bicara, tapi ibu yang menasihati ya. Tolong nasihati anak supaya berjalan di belakang kita. Jangan sampai mendahului. Wala tajlis qablahu. Jangan sampai juga duduk sebelum orang tua kita duduk. Dahulukan orang tua kita. Hal yang berlaku juga bukan hanya pada orang tua, tapi pada orang yang lebih tua. Makanya mohon maaf, kalau di Jawa itu ada anak, dia berlari, berjalan di hadapan orang tua, di hadapan orang yang lebih tua, itu minta ampun nggak sopannya. Minta ampun nggak sopannya. Nggak boleh, harus lewat belakang, pasti ditegur, nggak boleh. Nah, kita mulai ajarkan juga anak kita. Ya, jangan sampai mereka melewati orang yang ada yang lebih tua di hadapan kita. Selonong aja begitu. Permisi itu ajarkan ya. Sampaikan kepada mereka agar permisi untuk lewat, dan ajarkan mereka untuk lewat belakang. Ya, wala tamshi amamahu. Jangan sampai engkau berjalan di depannya. Ya. Wala tajlis qablahu. Jangan juga duduk sebelum mereka duduk. Kemudian yang terakhir, ya, jangan sampai menyebabkan orang tua itu dicela, dihina karena kita. Ya. Jangan sampai orang tua itu dicela, dihina karena kita. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair, bahwa di antara dosa yang paling besar ayal anar rajulu walidayhi, yaitu seseorang memaki ayahnya, kedua orang tuanya. Di antara dosa yang paling besar adalah seseorang memaki, menghina, menghardik kedua orang tuanya. Ditanyalah Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajul walidayhi? Bagaimana bisa wahai Rasulullah, seorang anak itu dia melaknat, menghardik, menghina kedua orang tuanya? Kemudian Nabi menjawab, yasubbur rajulu abar rajuli. Seseorang ia menghina ayah orang lain, fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Kemudian orang lain tadi itu menghina siapa? Bapaknya, menghina siapa? Ibunya. Ini yang terjadi pada siapa? Kebanyakan anak-anak kita, ya. Awalnya mengajak orang tua, akhirnya apa? Dia mengajak balik orang tuanya. Si anak nggak suka disebutkan nama orang tua, bagi dia itu sebuah ejekan. Maka pasti si anak yang dihina tadi akan mencari nama ayahnya, ibunya. Disebutkanlah. Akhirnya berantem anak-anak kita. Ini sering terjadi ya, Bapak Ibu, di sekolah-sekolah. Sering saya dapatkan dan sering dapat curhatan dari anak-anak ya. Sering dapat pengaduan bahwa si fulana mengejek, menyebut nama ayah saya, menyebut nama ibu saya. Jadi di antara dosa yang paling besar adalah kita telah menyebabkan orang tua kita dicela, dihina gara-gara kita sendiri. Dengan sebab apa? Kita mencela orang lain sehingga mereka mencela orang tua kita. Sampai sini mungkin disampaikan terkait adab kepada orang tua. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Mohon maaf kepada Allah Taala, mohon ampun kepada Allah Taala atas kesalahan yang ada. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.